Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi kita pada mata pelajaran sejarah Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum memulai mata pelajaran sejarah kita pada pagi hari ini, saya persilahkan teman-teman untuk mengawali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa cukup. Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, stay safe, stay at home ya. Jangan keluar-keluar dulu karena kita sedang berada di tengah masa pandemi corona dan semoga ini akan segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya, yaitu sekolah di kelas ya, seperti itu. Kemudian untuk sebelum memulai, saya presentasi dulu. Apakah hadir semua? Ya, oh baik, hadir semua ya, terima kasih. Nah, untuk mata pelajaran sejarah hari ini, karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia dan apalagi? Ya, betul sekali tentang corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sudah saya rangkum dalam tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan menganalisis tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi ada tiga bangsa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah bangsa Proto Melayu, yang kedua adalah Deuteronomi Melayu, dan yang ketiga Melanesoid. Nah, untuk suku-suku lain akan kita pelajari dalam mata pelajaran untuk pengayaan ya, dan bisa saya beri penugasan lebih lanjut kepada teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bangsa Proto Melayu yang datang ke Indonesia. Nah, diperkirakan asal mula dari bangsa Proto Melayu ini berasal dari Cina bagian selatan, lebih tepatnya Yunan. Untuk jalur migrasi yang mereka ambil itu bermula dari Yunan, kemudian mereka berpindah ke daerah Indochina dan Siam, kemudian barulah sampai ke Kepulauan Indonesia, seperti itu. Untuk wilayah pertama yang ditempati oleh bangsa Proto Melayu itu wilayah pantai-pantai di Sumatera Utara, kemudian di Sulawesi Barat dan juga Kalimantan Barat. Nah, berawal dari ke pantai, kemudian mereka memasuk lagi ke daerah pedalaman, dan mereka pun memilih untuk lebih menetap di daerah pedalaman, seperti itu. Kemudian untuk ciri-ciri dari bangsa Proto Melayu bisa dilihat dari gambar. Ciri-ciri yang mereka miliki yaitu rambutnya lurus, mata sipit, dan kulit yang berwarna kuning kecoklatan. Untuk sekarang, bangsa Proto Melayu, kalau kita lihat, itu sudah menjadi suku Dayak, Toraja, dan Gayo. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ras Deutero Melayu. Berbeda dari Proto Melayu, ras Deutero Melayu diperkirakan datang dari Indochina bagian utara. Nah, untuk kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia, ini kita bisa mengenal mereka sebagai orang-orang Dongson dan kebudayaan Dongson yang telah peninggalan kebudayaan berupa perkakas yang dibuat dari perunggu, yang menunjukkan pula bahwa mereka telah memiliki peradaban yang jauh lebih maju. Nah, majunya peradaban dari ras Deutero Melayu ini juga ditunjukkan dengan kemampuan mereka dalam pertanian, karena mereka sudah bisa memiliki sistem irigasi untuk mengembangkan pertanian. Untuk membuka lahan juga, mereka sudah mengenal metode pembabatan hutan, yaitu dengan slide. Selain itu, mereka juga datang ke wilayah Indonesia itu melalui jalur laut. Nah, tidak mungkin jika lewat jalur laut tanpa memiliki pengetahuan perbintangan. Nah, oleh karena itu mereka disebut lebih maju daripada ras sebelumnya. Selain itu, untuk kedatangannya ke Indonesia, itu bisa kita lihat dari persebaran peninggalan kebudayaannya yang berupa perkakas dari logam atau perunggu. Nah, itu bisa ditemukan di daerah Filipina, kemudian di Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan juga di Pulau Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ras Melanesoid. Nah, untuk ras Melanesoid ini di Indonesia, mereka menghuni wilayah Papua
Maluku Utara, yaitu daerah Ambon, kemudian beberapa juga menghuni daerah Nusa Tenggara Timur. Untuk persebarannya ke Indonesia, mereka bermula-mula datang ke Indonesia itu berawal pada sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi, bertepatan pada zaman es terakhir. Nah, pada zaman es tersebut, kalau yang namanya zaman es tentu saja dingin ya. Nah, suhu dinginnya ekstrim itu bisa membekukan lautan. Nah, karena lautan itu beku sehingga permukaan laut itu turun dan terbentuklah pulau-pulau yang baru. Nah, karena lautan beku maka akan lebih mudah dalam mengadakan migrasi bagi makhluk-makhluk hidup. Nah, karena itulah bangsa Melanesoid yang semula berada di Asia bisa melaksanakan migrasi ke dan juga sampai pada daerah di Australia. Nah, jadi segitu dulu untuk materi persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah saya akan memberikan teman-teman semua handout ya. Nah, handout ini adalah materi tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian. Silahkan dibagi kelompok yang berisi 7-8 orang. Nah, setelah itu kalian bisa mendiskusikan melalui handout ini, dibaca dan dipelajari lebih dahulu. Nah, dari situ kalian bisa merumuskan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah hal-hal yang masih belum kalian mengerti tentang materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Nah, setelah itu silahkan tulis pertanyaan kalian dalam satu kertas. Nah, kalau sudah ditulis, nanti kalian akan meremat kertas tersebut dan dilemparkan kepada kelompok lainnya. Nah, kemudian setelah kalian masing-masing mendapatkan kertas yang sudah dilempar dari kelompok lain, silahkan pelajari bersama-sama, temukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, menunjuk beberapa orang untuk maju ke depan membacakan pertanyaannya seperti itu dan kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Seperti itu cukup jelas ya. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Saya akan memberi kalian waktu untuk mempelajari handout yang akan saya berikan ini selama 5 menit. Tidak apa-apa ya. Nah, 5 menit untuk kalian merumuskan masalah dan 5 menit lagi bagi kalian untuk menjawab pertanyaannya. Seperti itu bisa dimulai dari sekarang. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing dan merumuskan masalah. Kalau misalnya ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya ya, teman-teman saling membantu untuk menjawab juga. Baik, anak-anak, saya rasa waktunya sudah cukup ya untuk merumuskan pertanyaan. Sekarang silakan pertanyaan yang sudah kalian rumuskan itu diremat, kemudian dibentuk seperti bola kecil, dan silakan dilempar ke kelompok yang lain. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah cukup. Masing-masing dari kalian sudah mendapatkan satu pertanyaan ya. Silahkan bisa dibuka pertanyaannya, dibaca. Nah, setelah ini saya akan memberi waktu untuk kalian memikirkan jawabannya. Nanti akan saya tunjuk secara acak siapa yang akan membacakan jawabannya ke depan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Baik, berhubung waktu untuk mencari jawaban sudah habis, sekarang saya akan memanggil beberapa dari kalian untuk membacakan pertanyaan sekaligus jawabannya. Mungkin bisa Kevin, silahkan dibaca pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan yang didapat oleh Kevin itu, bagaimana dengan ras melanosoid yang dalam perjalanan untuk bermigrasi itu ternyata tidak dapat mencapai daratan Papua? Nah, silahkan dia jawabannya bagaimana? Oke, terima kasih Kevin. Jadi begitu ya, teman-teman semuanya. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, nah, ras melanosoid yang tidak bisa mencapai daratan Papua, kemudian mereka menetap di daerah mereka. Nah, kemudian terjadilah percampuran antara ras Melanesoid dengan ras Melayu. Nah, sehingga mereka ini tetap tinggal di situ dan menjadi masyarakat di sana yang berketurunan campuran seperti itu. Contohnya adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Seperti itu ya Kevin. Oke, terima kasih. Teman-teman kasih aplaus untuk Kevin.
Selanjutnya mungkin saya bisa minta tolong Jessica untuk dibacakan pertanyaannya. Oke, terima kasih Jessica. Jadi bisa kalian ketahui barusan, pertanyaan dari yang diterima oleh Jessica itu adalah apakah ada ras lain yang mendiami Indonesia selain dari 3 yang sudah dijelaskan? Jawabannya silahkan Jessica. Oke, jadi begitu ya jawabannya. Nah, memang tidak hanya ras Melanesoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu saja, tetapi ada juga ras Negro dan Wedoid. Nah, untuk ras Negro yang ada di Indonesia itu ternyata juga masih memiliki pertalian darah dengan ras Negro yang ada di Afrika. Seperti itu ya. Nah, jadi karena teman-teman semuanya sudah menjawab, jadi seperti itu ya kira-kira cukup. Nah, terima kasih. Sepertinya itu saja untuk materi kita pada hari ini. Nah, mungkin bisa dibantu salah satu menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Chan. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Jadi, begitu ya, teman-teman. Oke, sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, mungkin dari kalian bisa menyebutkan satu kata untuk mewakili apa yang kita pelajari hari ini. Ya, silahkan bisa dimulai dari Kevin. Oke, pemberani. Pantang menyerah ya, menyeberangi lautan. Oke, bagus. Toleransi. Ya, oke, segitu saja mungkin ya. Sudah bisa kita simpulkan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan. Nah, untuk minggu depan bisa dipersiapkan untuk kita menyambut bab 2 ya mengenai Hindu Buddha di Indonesia. Nah, seperti itu tolong dipelajari. Saya mungkin banyak salah, banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.